Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala mamaril tuhur wa ala alihi wa sahbihi dhawil bahjati wan nur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wa qala aidan, alhamdulillahilladzi aqalana fi yawmina hadha wa lam yuhlikuna bi dhunubina. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati para guru-guru kami, para asatiz dari pengurus Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan dan pengurus DKM Masjid dan Musola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Kramat Pela dan Pulau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang bermacam-macam. Semoga kita semua terus mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman berupa kenikmatan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penyelamat umat dari dunia sampai akhirat. Untuk kita umatnya yang taat, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Musholah Nurul Amanah Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Kramat Pela. Alhamdulillah pagi ini atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di Musholah Nurul Amanah ini. Dan juga alhamdulillah kita telah menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita yang telah kita laksanakan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu yang barokah ini, atas izin dan hidayah Allah, kita dapat berkumpul bersama di Musholah Nurul Amanah ini yang Masya Allah, sholat subuhnya tadi softnya seperti sholat Jumat. Semoga dengan asbab ini Allah berikan keridhaan dan keberkahan untuk kita semua, dan para muassis serta mutasaddiqin dan mutasaddiqat dan pengurus Musholah Nurul Amanah mendapatkan aliran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini alhamdulillah kita dapat hadir dalam rangka kegiatan rutin Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan serta peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan keridhaan dan keberkahan untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Izin menyampaikan salam dari guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Sholeh Marwani. Beliau berhalangan hadir karena saat ini sedang berada di langitan. Dan juga alhamdulillah yang kami hormati penceramah kami Al-Ustadz Haji Ahmad Falah Fauzan SAG telah hadir di tengah-tengah kita, yang nantinya akan memberikan tausiah dalam rangka peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW. Adapun susunan acara Maulid pada pagi hari ini ialah sebagai berikut. Pembukaan yang nantinya kita akan awali dengan bacaan suratul Fatihah, yang dilanjutkan nanti dengan pembacaan tahlil dan tahmid oleh Ustaz Tarmuzi Yusuf, yang dilanjutkan dengan pembacaan doa wahbah oleh Ustaz Haji Syarifuddin Wira Tanayo SPDI, yang kemudian dilengkapi dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh tim Hadrah Nurul Amanah, yang kemudian sambutan atas nama DKM Nurul Amanah yaitu Bapak Hindaryanto, dan juga kita akan dengarkan nantinya hikmah Maulid dari Ustaz Ahmad Falah Fauzan SAG. Untuk itu marilah hadirin sekalian, kita mulai acara pagi hari ini dengan kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar dan Allah berikan keberkahan. Yang kedua, kita hadiahkan untuk para almarhumin almarhumat yang telah berpulang ke rahmatullah. Di antaranya Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Kiai Haji Mukhtar Lutfi bin Kiai Haji Muhammad Ramli, Kiai Haji Abdurrahman Said bin Guru Haji Saidi, Al-Ustaz Haji Abu Bakar bin Haji Mawirti, Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf bin Kiai Haji Mukhtar Lutfi, Ustaz Haji Yon Nasution bin Fulan, Bapak Muhammad Marzuki Yatim bin Asep Mu'in, muassis, mutasaddiqin dan mutasaddiqat serta pengurus Musholah Nurul Amanah yang telah berpulang ke rahmatullah, dan juga jamaah Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulau dan Kramat Pela yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah senantiasa berikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan senantiasa diampuni segala kesalahannya dan diterima segala amal ibadahnya. Ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti bacaan tahlil dan tahmid oleh Ustaz Tarmuzi Yusuf. Kepadanya kami muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفتح لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته برغم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرتنا إلى حضرتي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من وصحبة رسول الله أجمعين والشهداء والصالحين والأولياء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا المغفور وراشد ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا روح الشهاد القادر كلام الله روح تبليغ ولصلاة لا روح معلم كيجي سبي أزام لا روح يرمو مجي أبي علي بن عبد الرحمن السباب وإلى روح المرقوم حج مختلف إلى روح المرقوم كيجي عبد الرحمن الشيخ سيد وصلهم وأفرائهم من الله يتمسك بالرحمة ويحسنكم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات سمي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما صبنا وما صلينا على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ثم إلى روح جميع مشايخنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به ردي حديثين وردا النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في أخيه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وخرجت للملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله. لما استتبعت بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
All right.
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati para asatiz yang saya sebutkan, yang pertama Al-Mukarram Fadilatul Syekh Al-Ustaz Tarmuzi Yusuf, kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Jauzah, dan yang saya hormati Al-Ustaz Haji Nur Alim, kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Damsik, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Daud, Al-Mukarram Al-Ustaz Nandang, dan yang terakhir Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Tayyib. Dan yang saya hormati selaku DKM Musalla Nurul Amanah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Hindaryanto, dan kita doakan semoga para asatiz ini diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kita kumpulkan kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pada jamaah forum silaturahim, ya. Forum silaturahim jamaah subuh gabungan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai ke isi materi, saya mau memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak dipinjamin uang. Iya. Biasanya kalau yang pinjamin uang yang dikenal, ya. Maka tak kenal maka tak dipinjamin uang. Kenalkan, nama saya Ahmad Fala Fauzan. Saya tinggal di Mampang. Qadarullah, saya cucunya Kong Amang. Kalau di sini dikenalnya Kiai Haji Abdul Rahman Said. Nah, saya cucunya. Iya, maksudnya saya kenapa kenali diri supaya jangan sampai ini siapa duduk main tengah-tengah aja di tengah-tengah gitu. Jadi intinya saya orang sini, cuma tinggalnya di Mampang. Alhamdulillah. Oh enggak, doain aja Zat. Insya Allah ntar kalau cukup umur lagi nyalek. Ada belum cukup umur soalnya buat nyalek. Dan insya Allah jangan nyalek, jadi wapres aja sekalian ya. Kalau udah cukup umur jangan nyalek aja. Nah, gitu. Alhamdulillah Allah masih berikan saya kesempatan bisa hadir di majelis ini dalam rangka saling mengingatkan satu sama lain. Karena duduknya saya di sini bukan berarti saya yang paling benar. Jika ada salah mohon diingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita baca temanya nih di mana? Di spanduk apa bacaannya tuh? Menjadi momen meningkatkan kasih sayang, mengutamakan kebenaran, mempererat persaudaraan dan menjunjung tinggi toleransi. Mohon maaf kalau kita pakai tema ini yang dibahas pasti politik. Bener ya? Kalau saya bahas politik, sebagian pasti kabur. Karena mohon maaf, kita sekarang ini semua rata-rata nggak siap kalau dibahas politik. Kenapa? Karena politik dibawa ke hati. Gitu. Yang harusnya politik itu nyaman, politik itu tenang. Kenapa jadinya nggak nyaman dan nggak tenang? Karena kita, sifat hasad di dalam diri kita ini masih kencang. Gitu. Saking cintanya sama pasangannya, ketika salah satu pasangan ketika dihina, marahnya luar biasa. Pertanyaannya, pas Nabi dihina marah nggak? Nabi dihina marah nggak? Pasangan calonnya dihina marah nggak? Kenapa bisa begitu? Mulia mana Nabi sama pasangan calon presiden? Nah, kita nggak siap. Jadi kalau saya bahas ini, sebagian akan pergi kalau kita ngomongin politik. Apalagi, mohon maaf, saya sempat nanya Ustaz Hendaryanto nih, Ustaz, kalau di sini bahas politik, kan jamaah kabur nggak? Nggak tahu Ustaz gitu. Gitu. Nah, maka kita akan bahas hal yang lain. Kita sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya yakin ini Maulid keberapa yang kita hadir? Maulid keberapa? Oh, nggak kehitung ya? Pertanyaan saya, pulang Maulid bawa apa? Berkat. Udah berkat doang. Pulang Maulid bawa apa? Ilmu. Sekarang saya mau tanya, ingat nggak Maulid yang udah pernah didatengin Ustaz yang ngomong apaan? Ingat? Ingat apa lupa? Nggak, yang ngomong ingat cuma 2-3 orang doang suaranya. Sisanya pada lupa tuh. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai na'udzubillah kita datang ke satu majelis untuk memperingati Nabi besar Muhammad SAW, justru yang dipikirin beseknya. Itu. Pulang dari Maulid ditanya sama istrinya, gimana Pak Maulid tadi? Beseknya dikit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dipikirin beseknya. Maksudnya istrinya nanya isinya materi tentang materi Maulid tentang apa? Maksudnya gitu. Yang dipikirin beseknya, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan 3 hadis aja.
Gitu. Dan hadis ini saya ambil dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di Tirmidzi, yaitu kitab tentang kehidupannya Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis, dan ini yang Fala bahas dari sekian banyak cuma satu aja. Satu aja. Kan kalau misalkan Nabi diutus, ada uswah hasanah di sana. Berarti kita harus contoh apa enggak? Kita harus contoh apa enggak? Kita harus contoh. Sekarang kita contoh cara makannya Nabi aja. Cara makannya aja dah. Gitu. Jangan sampai kita nih ngaku-ngaku Nabi, ngikut maulid terus, tapi ternyata hati kita nggak sampai ke Nabi. Pertanyaannya sekarang, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita ingat Nabi apa dunia? Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita ingat dunia atau Nabi? Nabi. Sekarang saya mau tanya, kalau mau punya mobil, melihat ada mobil yang kita kepengen, diapain? Hah? Selawatin. Pertanyaannya, selawat kepada Nabi karena mobil apa karena Allah? Nah, makanya kenapa bab dalam fikih yang pertama kali dibahas itu bab niat. Paham sampai sini insya Allah ya? Bukannya nggak boleh berselawat kalau kita kepengen dunia, boleh. Orang dianjurkan begitu kok. Cuma kadang kita nggak bisa membedakan mana yang benar-benar karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mana yang ketika kita berselawat ternyata cintanya kepada dunia. Bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di momen ini satu aja kita contoh tentang cara makannya Nabi dan cara berpikirnya Nabi tentang makanan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Abu Hurairah qala, kharaja Rasulullah SAW fi sa'atin la yakhruju fiha." Suatu saat Nabi keluar dari rumah di waktu yang nggak biasa beliau keluar. Berarti tandanya apa? Nabi keluar dari rumah itu ada waktu-waktu tertentu. Tapi ini tumben nih, Nabi keluar rumah di waktu yang nggak biasa Nabi keluar. Wala yalqahu fiha ahadun. Sampai ketika Nabi keluar, Nabi nggak ketemu sama siapa-siapa. Nggak ketemu sama siapa-siapa. Tapi dilanjutkan hadisnya dilanjutkan, fa'atahu Abu Bakrin faqala. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketemu sama Nabi, kemudian Nabi bersabda, apa pertanyaan Nabi? Maja'a bika ya Abu Bakrin. Kalau bahasa Betawinya, ngapain ke sini? Gitu. Abu Bakar ngapain ke sini? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Nanti kita bandingin nih. Dua sahabat sama-sama dekat sama Nabi, ketika ketemu Nabi punya alasan yang berbeda. Ketika Sayyidina Abu Bakar ketemu Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Kharajtu alqa Rasulillah SAW wa anzuru fi wajhi wa taslima alaihi. Ya Rasulullah, saya ketemu kamu, emang cuma pengen lihat muka engkau aja ya Rasulullah. Alasannya cuma pengen ngelihat mukanya dan agar aku bisa mengucapkan salam untukmu ya Rasulullah. Alasannya cuma itu. Mulia nggak? Mulia nggak? Wah, mulianya luar biasa. Tapi dilihat lanjutan hadisnya. Falam yalbatu an ja'a Umarun. Enggak lama kemudian datang Sayyidina Umar. Pertanyaannya sama kepada Sayyidina Abu Bakar. Maja'a bika ya Umar. Kamu ngapain kesini ya Umar? Apa jawaban Umar? Al-ju'u ya Rasulullah. Saya lapar ya Rasulullah. Beda nggak? Ini bukan berarti Sayyidina Umar jadi hina, bukan. Gitu. Makanya kenapa Sayyidina Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keikhlasannya. Saking cintanya sama Nabi, ketemu sama Nabi ditanya, pengen ketemu aja ya Rasulullah. Kayaknya kalau nggak ketemu sehari, kayaknya kangen nggak gitu. Kita sama istri kita begitu nggak? Kalau bisa nggak ketemu 3 hari gitu. Itu beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ketika Sayyidina Umar al-Ju'u ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Sama, saya juga lapar. Tuh. Masalah makan nih. Gitu. Jadi Rasulullah nggak pernah makan sebelum lapar. Kalau kita lapar dulu baru makan, apa makan dulu baru lapar? Makan dulu baru lapar. Kalau kurang nambah. Nabi kebalik. Lapar dulu baru makan. Makanya Nabi sehat. Ya, gitu. Kemudian faqanaku ila manzilin Abil Haytham bi Ataihani. Kemudian mereka bertiga, yaitu Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu pergi ke rumahnya Abu Haytham Ataihani al-Ansari. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya'in. Nah, Abu Haytham ini, beliau itu punya banyak kebun dan punya banyak hewan ternak gitu. Walam yakul lahu khadamun. Ini yang penting nih, garis bawahi. Punya kebun yang luas, punya binatang ternak yang banyak, tapi nggak punya pembantu. Keren ya? Berarti yang ngurusin ini peternakan sama kebun siapa? Sendiri apa berdua sama istrinya? Kalau ada istri, sendiri apa berdua sama istrinya?
berdua sama istrinya, nggak pakai pembantu. Ya. Nah kalau kita di rumah ya Allah, baru rumah 1000 meter doang, yang bersihin siapa? Pembantu. Bayangin, ini punya kebun luas, punya binatang ternak banyak, yang ngerjain cuma berdua, suami istri, nggak kurang nggak lebih, yang gitu. Sampai di lanjutan hadisnya dikatakan falam yajidu. Kemudian Rasulullah SAW tidak bertemu dengan Abu Haytham. Faqala li imratihi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Aina sahibu?" Suaminya mana? Ditanya. Lalu apa jawaban istrinya? Faqalat in talaqa yasta'dhibu lana al-ma. Oh, suami saya lagi keluar ya Rasulullah, lagi cari air buat kita. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Falam yalbatu an jaa Abu Haytham." Nggak lama kemudian Abu Haytham datang, biqirbatin yazba'uha, dengan satu gentong air penuh, fawadha'aha. Ketika ngelihat Rasulullah langsung ditaruh kerjaannya. Tandanya apa? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, kerjaan dunia ditinggalin. Sekarang pertanyaannya, kita datang ke sini maulid karena memang cinta kepada Rasul, apa? Soalnya gini, ini kan akhir tahun ya. Saya punya pertanyaan yang paling mendasar. Ini nggak ada yang jalan-jalan. Ini tanggal 31 nih. Hah? Ongkosnya habis. Karena ongkos habis mendingan ikut maulid ya. Kayak gitu. Nah sekarang jadi pertanyaannya, kita datang ke sini ikut maulid gara-gara ongkos habis gak jalan-jalan, apa emang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuh, cinta kalau benar-benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dari mulai berangkat sampai pulang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka semua kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ini Abu Haytham lagi bawa gentong gede, nggak pakai masuk rumah dulu, nggak langsung ditaruh pas ketemu Nabi. Bayangin. Tsumma jaa yaltazimu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disamperin, dipeluk Nabi. Allah. Enak nggak begitu? Memang kalau dari hadisnya, dari ceritanya itu, sebenarnya umat Nabi Muhammad yang paling Nabi sayang itu kita. Kita nggak pernah ngelihat Nabi, tapi kita sayangnya luar biasa. Kemudian di lanjutan hadisnya dikatakan, wa yufaddihi bi abihi wa ummihi. Saking sayangnya Abu Haytham kepada Nabi sampai beliau bersumpah atas nama orang tua dan atas nama bapaknya dan ibunya. Maksudnya apa? Demi orang tua saya mencintai kamu ya Rasulullah. Pertanyaannya, kalau Nabi dicintai sama umatnya, melayang nggak Nabi? Sombong nggak Nabi? Sekarang saya mau tanya, di lingkungan kita baru bisa baca arwah dipanggil ustaz, girang nggak? Hah? Itu jawab girang, jangan pakai emosi Pak jawabnya Pak. Tenang-tenang aja. Gitu. Ini Nabi. Bayangin, Nabi dicintai oleh umatnya ketika sampai umatnya bersumpah ya Rasulullah, atas nama bapak dan ibu saya akan saya tinggalkan mereka hanya untukmu ya Rasulullah. Saking apa? Saking cintanya. Tapi Rasulullah nggak pernah tuh sombong. Nggak pernah. Bahkan ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu diceritakan bahwa ada seorang remaja datang kepada Nabi, itu meninggalkan mau ketemu dengan Nabi, ingin berperang bersama Nabi. Ditinggalkan orang tuanya, ibu dan bapaknya dalam keadaan menangis. Dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya tinggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis agar saya bisa berperang bersama ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasul bilang, pulang. Pulang dulu sana. Bikin orang tua kamu bahagia. Bikin orang tua kamu senang. Izin yang benar. Kalau mereka udah izinin, baru ikut perang dengan saya. Tuh sifatnya Nabi. Walaupun dicintai sama umatnya, nggak ada sombongnya sama sekali. Lah kita baru dipanggil ustadz dikit, maunya begini-begini aja tangan. Nih, cium tangan gue. La haula wala quwata illa billah. Ini yang jadi masalah. Apa yang mau kita contoh dari Nabi? Ngakunya cinta sama Nabi, ternyata akhlak kita jauh dari sifat Nabi. Na'udzubillah. Makanya seorang muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah SAW diceritakan, "Tsumma qalaqa bihim ila hadiqatihi." Kemudian mereka bertiga plus sama Abu Haytham berempat jadinya datang ke kebunnya Abu Haytham. Fa wasata lahum bisatan, digelarlah tikar di situ. Tsumma qalaqa ila nakhlatin. Kemudian Abu Haytham pergi ke salah satu pohon korma, faja'a bikinwanin. Terus diambil satu apa tuh? Kalau saya nggak tahu. Kalau korma itu tahu kan ya, satu batang tapi kormanya banyak tuh. Jadi diambil satu batang itu, ditaruhlah di depan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi? Nabi ini orangnya nggak enakan. Ini Nabi nih. Nabi orangnya nggak enakan. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda, "Afala tanaqaita lana min rutubihi wa lahu Haytham."
Kenapa kok nggak dikasih aja? Udah pisahin aja buat kita yang mana. Gak usah bawa satu bonggol begini, ya gitu. Gak usah bawa satu bonggol. Kebanyakan nih buat kita. Tapi apa kata Abu Haytham? Saking sayangnya kepada Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, inni aratu an takhtaru aw takhayyaru min ghadabihi wa husnihi. Yang aku inginkan adalah supaya kamu bisa milih ya Rasulullah, kurma yang tua apa kurma yang muda yang kau ingin makan. Saya nggak tahu. Gitu. Ya udah bisa sediain aja yang ada di rumah. Sekarang pertanyaannya Pak, pertanyaannya Bu, kalau ada tamu datang ke rumah yang kita sediain semua yang ada di rumah, apa yang kita nggak makan? Ya? Yang contoh paling gampang, kalau lagi hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri banyak kue nggak? Banyak kue nggak? Ada tamu nggak ke rumah? Yang disediain ke tamu, yang nggak dimakan sama kita, atau yang dimakan sama kita? Yang dimakan? Yang dimakan atau yang nggak dimakan? Yang dimakan. Sekarang pertanyaannya, ada kue, satu nih, wafer, coklat, disukai nama anaknya, tetap dikasih ke tamu apa disimpan buat anaknya? Kan katanya yang kita makan, ya kan? Sekarang saya mau tanya, ada satu makanan, satu kue, itu yang disukai nama istri, disukai nama suami, disukai nama anak-anak, itu tetap ditaruh di depan buat tamu, apa disimpan di dalam lemari? Begitu kita tuh. Mau nyontoh Nabi, mau nyontoh sahabat Nabi, ternyata kita nggak begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya berharap pulang dari sini, merubah akhlak kita insya Allah. Berubah akhlak kita insya Allah. Karena memang, jujur Pak, saya coba ngelakuin ini, habis duit banyak, gak bisa dibawain. Tamu datang ke rumah, apa yang ada di rumah saya keluarin semuanya. Ternyata yang dimakan adalah yang saya suka sama anak-anak. Akhirnya mau harus beli lagi. Sampai akhirnya apa? Butuh biaya banyak. Apakah saya sekarang jadi jatuh miskin? Ya. Allah tetap cukupkan kebutuhan saya. Tandanya apa? Kalau ada tamu datang ke rumah, ya sudah, suguhkan makanan yang kita suka, gitu loh. Biarkan mereka memilih. Jangan pakai perasaannya kita. Apalagi mohon maaf, ada tamu datang ke rumah kita, saudara kita datang, pas datang jam makan siang. Dibeliin apaan biasanya? Yang paling gampang lah, nasi padang. Nasi padangnya yang sepaket 12.000 apa yang 25.000? Hah? Tolong jawab jujur. Ini kita lagi mau jangan pakai bohong jawabnya. Hah? Oh, ada 10.000 malah ya. 12.000 kemahalan, Set. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rubah cara berpikir kita. Demi Allah, gak akan miskin kita ngelayanin tamu. Gak akan. Yang gitu. Dan sekali lagi, itu berat. Saya akui, itu berat. Gak mudah. Yang gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa'akalu wa syuribu min dzalikal ma'. Kemudian ketika sudah disediakan makanan dan minumannya, Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka makan dan minum dari yang disediakan oleh Abu Haytham. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi nih. Bayangin, lagi makan, Nabi bilang begini. Hadza walladzi nafsi biyadihi. Demi nyawaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumil qiyamah. Nikmat yang hari ini kita terima semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dhillun baridun, ketika kita berteduh di bawah pohon yang rindang, wa rutabun thayyibun, ketika kita makan kurma yang enak, wa ma'un baridun, dan ketika kita minum dengan minuman yang segar. Bayangin, minuman yang segar, itu semua dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kita lagi makan sama istri, tiba-tiba istri ngomong, bilang begini, ya Allah Pak, ini kita makan enak banget begini, tapi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi makin makan nggak? Masih enak nggak makannya? Nafsunya masih ada? Nggak ada. Tapi Nabi lagi makan, ingat mati. Nabi itu. Lah kalau kita makan ingat apa? Kenyang. Makan yang penting kenyang. Apalagi kalau di kondangan, banyak nih. Mau yang diambil nasinya cuma secuplik, laut semua sisanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah makan minum aja ingat mati. Gitu. Bahkan jangankan rumah, cuma duduk di bawah pohon korma, ngadem, itu sampai bilang ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya Pak, mohon maaf banget. Yang hari ini masih ngontrak, ngeluh nggak? Hah? Yang hari ini masih ngontrak, ngeluh nggak? Nabi duduk di bawah pohon korma, itu aja dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih ngontrak, ngeluh, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serem nggak? Hati-hati loh. Bahkan saya selalu sampaikan, yang hari ini masih ngontrak, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hisabnya gampang, Pak. Hisabnya gampang.
mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dihisab. Waktu di dunia kamu punya harta apa? Nggak ada ya Allah. Rumah ngontrak, motor minjem ya Allah. Enak nggak hisabnya? Cepat nggak masuk surganya? Coba kalau orang yang punya rumah, waktu di dunia kamu punya apa? Punya rumah ya Allah. Kamu dapat dari cara apa? Dari cara minjem ya Allah. Minjem yang dibolehkan apa minjem yang tidak diperbolehkan dengan riba? Dengan riba ya Allah. Kemudian pas kamu lagi bayar riba itu ada niatnya nggak? Suka telat nggak? Jadi bayar nunggak bunga lagi? Iya sih suka telat ya Allah. Repot nggak? Berat nggak? Makanya yang hari ini ngontrak perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hisapnya jadi ringan. Bukan berarti yang punya rumah jual rumah ngontrak ya. Jangan. Pulang dari sini pulang maulid, nah aku mau jual rumah, kita ngontrak aja. Nah kok begitu? Iya Ustaz bilang hisapnya gampang. Ustaz siapa yang ngomong? Wah bisa tadi gaplok sama istrinya. Ya. Jadi yang hari ini Allah berikan hanya bisa mengontrak, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hentikan keluhannya. Hentikan. Kenapa? Karena keluhan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faqala Abu Haytham liyasna'a lahum ta'aman. Kemudian Abu Haytham masuk ke rumahnya pengen nyiapin makan. Itu kan tadi baru snack aja ya, kurma sama air. Nah ini pergi ke rumahnya pengen nyiapin makanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahanna lana dzata darin." Tolong kalau misalkan kamu emang memotong kambing, nah biasa orang Arab nih. Kalau misalkan ada tamu, nggak main-main, langsung motong kambing, seekor. Kayak gitu. Nah ini Rasulullah mesenin jangan sampai motong kambing yang banyak susunya, kayak gitu. Sampai akhirnya pada habalahum anaqan au jadyan. Akhirnya yang dipotong adalah itu kambing yang umur kurang lebih sekitar belum kambing jantan yang umurnya belum sampai 1 tahun. Fa'atahum biha fa'akalu. Sudah rapi, kemudian disediakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka makan. Nah, kalau kita belajar dari sini, Nabi ketika bertamu ke rumah sahabat, maka yang sahabat lakukan adalah memberikan makanan yang terbaik yang ada di rumahnya. Makanan yang terbaik yang ada di rumahnya. Ada kambing, potong kambing. Ada sapi, potong sapi. Tergantung berapa banyak orang yang datang. Nah, mulai dari sekarang, kalau ada tetangga mau main ke rumah kita, kalau ada saudara mau main ke rumah kita, tolong dijamu dengan sebaik mungkin. Tujuannya apa? Satu doang kok, pengen nyontoh Rasul sama para sahabat, udah selesai. Kalau kita udah bisa nyontoh Rasul, kalau kita udah bisa menyontoh sahabat para tabi'in, insya Allah jaminannya surga. Insya Allah. Tinggal kitanya siap nggak ngerjainnya, mau nggak ngerjainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi selesai makan, Nabi nanya, kan namanya orang habis dilayani, paling nggak harus balas jasa ya, harus balas jasa. Nabi nanya kepada Abu Haytham, hal laka khadibun? Wahai Abu Haytham, kamu punya pembantu nggak? Punya budak nggak? Kata beliau apa? Qala la. Enggak ya Rasulullah, saya nggak punya. Qala, apa kata Nabi? Fa idza atana sabyun fa'tina. Itu Nabi tuh, cara balas budinya Nabi. Kalau nanti saya dapat tawanan, datang ya ke rumah. Gitu. Nanti ambil budak satu dari saya. Kayak gitu. Nanti ambil budak dari saya. Kalau kita, mohon maaf, bertamu ke rumah orang, bertamu ke rumah saudara, kita nih yang namu, pernah nggak ngomong? Mampir ya ke rumah. Pernah nggak ngomong kayak begitu? Kita nih mampir ke rumah saudara, mampir ke rumah abang, ngomong ke abang, bang main dong ke rumah, pernah nggak ngomong gitu? Pertanyaannya, basa-basi apa beneran nyuruh? Nabi main ke rumah sahabatnya, dijamu, nanya punya pembantu nggak? Enggak, ya udah ntar kalau misalkan saya punya tawanan datangnya ke rumah, beneran tuh Nabi tuh, nawarinnya beneran, nggak basa-basi. Kalau kita kebalik, lagi ngumpul keluarga pengajian bulanan, datang ke rumah abangnya, bang main-main ke rumahnya, dalam hati ngomong semoga lu kagak datang. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saking apa? Saking takutnya, takut nggak cukup duitnya, takut nggak bisa ngelayanin, takut rumahnya dihina, takut sudah takut lah pokoknya. Kalau bahasa sekarang bahasa kerennya overthinking. Tahu overthinking? Suuzon. Jadi mulai dari sekarang, kalau ada kita main ke rumah orang, ajak orang tersebut untuk main ke rumah kita dan layani mereka dengan baik. Fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laysa ma'ahu matarihun. Kemudian Rasulullah diberikan 2 budak, dapat 2 tawanan, enggak sampai 3 pada saat itu. Fa'atahu Abu Haytham, fa'atahu Abu Haytham. Kemudian Abu Haytham ketemu sama Nabi karena tahu nih, Nabi udah dapat budak, udah dapat tawanan. Apa kata Nabi? Ikhtar minhuma. Dari 2 budak ini disuruhlah nanya sama disuruhlah Abu Haytham buat milih. Udah kamu pilih nih, ada 2 budak nih. Pilih yang mana salah satu, terserah. Mau yang mana? Apa kata Abu Haytham? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ikhtarli.
Kamu aja deh yang pilihin, gitu. Kamu aja deh yang pilihin. Apakah setelah Abu Haytham meminta Nabi untuk memilihkan selesai begitu saja? Enggak. Ternyata Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal mustasyar mu'taman. Sesungguhnya orang-orang yang dimintakan pendapatnya untuk memilih sesuatu harus orang yang amanah. Ini pesan pentingnya. Sekarang calon presiden ada berapa? Politik lagi ke situ lagi. Sekarang pilihan presiden kita ada berapa? Ada 3. Pertanyaannya, kalau kita mau nanya sama orang, pilih yang mana? Kita mau nanya ke siapa? Nanya ke siapa? Orang yang amanah, muktaman. Orang yang amanah sekarang siapa? Hah? Jangan sebutin nama. Ini online nih. Wah, nonton saya nih. Ya Allah. Ketika kita bertanya untuk milih pemimpinnya siapa, tanya orang yang amanah. Yang amanah siapa? Ulama. Ulama milih siapa? Ya udah ikutin. Selesai urusan. Apalagi mohon maaf, ini kasus dalam rumah tangga aja, kasus dalam rumah tangga. Istri kita, tahu nggak teman dekat istri kita siapa? Kenal nggak teman dekat istri kita siapa? Nggak kenal ya? Atau tahu nggak teman curhatnya istri kita siapa? Tetangga ya? Tetangga. Sekarang pertanyaan saya, kalau istri kita punya masalah di rumah, kira-kira curhat nggak ke tetangganya? Nah? Curhat nggak ke tetangganya? Curhat. Ketika istri kita curhat ke tetangganya, kira-kira pulang dari tetangga itu masalah selesai apa makin runyam? Bus bapak-bapak tuh, sepakat ya Pak ya? Istri keluar dari rumah, cerita masalah rumah tangga, pulang ke rumah bukannya selesai, justru malah makin runyam. Kenapa? Karena tempat curhat istri kita itu bukan orang yang amanah, orang yang tidak mempunyai kafaat ilmu agama yang cukup. Sampai akhirnya apa? Ketika dia cerita tentang masalahnya, kemudian pulang ke rumah malah tambah masalahnya. Contoh kasusnya ada kok. Dan ini saya dapatkan langsung. Nih. Saya punya almarhum abi saya itu punya murid. Muridnya itu sekarang masih banyak muamalah dengan saya. Beliau cerita, istri pertamanya itu istri pertamanya meninggal. Kemudian beliau menikah lagi dengan istri yang kedua. Ternyata istri yang kedua ini cemburuannya luar biasa. Cemburuannya luar biasa. Akhirnya beliau cerita ke 2 orang. Pertama itu cerita ke temen nongkrongnya. Dan yang kedua adalah dia cerita ke guru ngajinya. Tahu omongan temen nongkrongnya bilang apa? Ketika cerita nih istri gua begini begitu. Kata temennya bilang dengan mudahnya ngomong, jangan mau diatur sama istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. La ilaha illallah. Udah bawa dalil nerjemahinnya salah. Gitu. Ini yang repot gitu. Dan jangan sampai naudzubillah sekali lagi. Ini kan ada di antara kita, saya yakin. Pasti ada di antara salah satu di antara kita. Itu jadi tempat curhatnya orang. Saya yakin loh. Kalau jadi tempat curhatnya orang, jangan bangga, Pak. Demi Allah, jangan bangga. Kenapa? Ketika ada orang curhat kepada kita, kemudian kita memberikan solusi kepada mereka, fatwa itu namanya dia. Fatwa. Kita memberikan fatwa kepada mereka, ternyata fatwanya tidak sesuai Quran dan Sunnah, dan ternyata dilakukan sampai teman kita ini mati, maka setiap dilakukan oleh teman kita, apa yang kita katakan, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jadi dosa jariah. Hati-hati. Begitu dikerjain lagi sama anaknya, dikerjain lagi sama cucunya, itu gara-gara omongan kita tuh. Hati-hati. Maka kalau kita tidak punya cukup ilmu untuk memberikan solusi kepada orang lain, tahan lisannya. Ya. Makanya Rasulullah sabda, innal mustasyar mu'taman. Dan ketika dia ngomong sama gurunya, ngomong sama ustadznya, bilang begini, Ustadz, istri saya begini, begitu. Apa kata beliau? Sabar. Jawabannya sabar. Karena istri saya juga cemburuan. Oh, begitu. Jadi kalau kita mau minta pendapat, mau minta fatwa, cari orang yang paham ilmu agama. Jangan sembarangan cerita. Maka kalau kita kembali lagi ke hadits Nabi, innal mustasyar mu'taman. Orang yang diminta pendapatnya untuk bisa memilih-milih gitu, atau memberikan pendapat, itu harus orang yang aman. Kemudian dilanjutkan sabdanya beliau, khudh hadza fa inni ra'aituhu usalli. Maka tolong ambil yang ini karena saya lihat dia sholat. Gitu. Wastausi bihi ma'rufa, dan tolong jaga dia dengan baik. Apa yang kita bisa ambil pesan dari sini? Yang pertama, kalau mau nyari pembantu yang saleh ataupun salehah. Tuh, kalau mau nyari pembantu. Kemudian kalau misalkan kita udah punya pembantu saleh dan saleha, maka jaga mereka, jaga hak-haknya mereka. Nah ini mohon maaf. Kalau kita punya pembantu, pengennya yang murah bisa ngerjain semua, apa yang mahal bisa ngerjain semua? Hah? Kalau kita mau nyari pembantu nih, kalau bisa milih, yang mahal bisa ngerjain semua, apa yang murah bisa ngerjain semua?
Murah bisa ngerjain. Pertanyaan saya, zalim nggak? Padahal pesan Rasulullah, wastausi bihi ma'rufa. Tolong jaga nih budak dengan baik. Bahkan cari orang pembantu yang saleh ataupun salehah. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, Bang. Saya baca berita, Pak. Saya baca berita. Itu di di homepage-nya, kalau saya mau browsing itu, di homepage-nya itu suka ada berita. Itu judulnya, pantas saja keponakan saya suka ngepel di depan istri saya, di depan suami saya. Pikirannya apa coba? Kepikiran apa kalau ada judul kayak gitu? Ternyata keponakannya itu diminta untuk jadi pembantunya, ternyata suka ngodain pamannya sendiri, omnya sendiri. Dan mereka berdua maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Maka kalau kita mau nyari pembantu, cari pembantu yang tahu aturan agama. Waktunya sholat, berhenti kerjaannya, sholat dulu, baru kerjain lagi. Kalau misalkan lagi di rumah cuma ada suami sama pembantu doang, dia nggak berani deket-deket sama suaminya. Atau misalkan pembantunya laki-laki, supirnya laki-laki, di rumah cuma ada istri doang, nggak berani masuk rumah. Cari supir sama pembantunya kayak gitu. Jangan asal nyari murah bisa ngerjain semua, jangan. Nanti masalahnya di kita, naudzubillah, karena fitnahnya panjang. Dan ini sekali lagi dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini saya mau tanya dulu nih. Saya udah ngomong udah hampir 45 menit. Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam berapa? Ini udah jam 6.44 nih. Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam 7 ya? Sampai 7. Berarti kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Dilanjutkan hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan, "Faqalaqa Abul Haytham ila imra'atihi." Abul Haytham pulang ke rumahnya, bawa itu budak ketemu sama istrinya. Gitu. Kira-kira, mohon maaf, kalau ada kita nih tiba-tiba dikasih budak gratis, girang nggak? Kita dikasih budak gratis, yang ngasih Rasul lagi, girang nggak? Istri kita girang nggak? Nggak tahu. Jadi namanya dikasih hadiah, masa istri kagak girang? Apalagi dia nggak punya pembantu, kerjaan dia diringankan dengan budak. Pak akhbaraha. Kemudian diceritain itu semua apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Faqalat imra'atuhu. Ini bedanya istri sahabat sama istri kita. Ini bedanya nih. Apa kata istrinya Abu Haytham? Ma anta bibalighin haqqun ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tifahu. Itu tadi semua yang kamu ceritain, Bang, ke kita, ke saya, itu kamu nggak akan dapetin kecuali kalau kamu bebasin di budak. Wah, bayangin. Punya kebun gede, punya hewan ternak banyak, ngerjain cuma suami istri doang, dikasih budak, ditolak sama istrinya. Bayangin. Lah kalau istri kita, kalau misalkan kita punya rezeki, punya rezeki bisa sewa pembantu, apa tetap istri kita yang ngerjain? Mau sewa pembantu, nggak mau capek kerjaannya. Sedangkan surganya istri kita itu ketika mengerjakan pekerjaan rumah, bawain kopi ke suami, surga. Nyuci piring di dapur, surga. Nyapu ngepel di rumah, surga. Syaratnya satu, Bu, jangan ngedumel. Satu, jangan ngedumel. Giliran suaminya pulang kerja sampai rumah minta kopi, minta kopi. Tapi lu ngapain? Baru selesai nyuci. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kopi doang bentar. Dibikinin sih. Cuma bunyinya kelontang. Pas nasi dilempar, nih Bang, kopi. Padahal bikin kopinya itu surga, gitu. Nah ini istri sahabat dikasih budak nggak mau, saking apa? Karena nggak mau surganya diambil sama budaknya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kira-kira suaminya mengiyakan apa menolak omongan istrinya? Kira-kira? Mengiyakan. Kenapa? Karena imannya sama. Apa kata suaminya? Bahwa adikun, ya udah dia bebas. Segitu mudahnya. Bayangin, gak pakai mikir. Luar biasa. Lah kita, mohon maaf, ini ada patungan laptop 16 juta. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Ya kalau Bapak beli sendiri mahal, Pak. 16 juta. Ini mohon maaf, ini saya qadarullah alhamdulillah saya punya laptop, ada dua-duanya dihadiahkan dari orang. Ini laptop harganya kurang lebih sekitar 6 juta. Ini laptop. Ada satu lagi laptop di rumah harganya 14 juta. Itu laptop saya pakai buat kerja yang itu, buat ngedit foto, ngedit video, segala macam. Harganya 14 juta. Beli sendiri itu memang berat. Coba kalau patungan. Anggap di sini ada 100 orang. Satu orang 100.000 aja. Udah berapa? 10 juta. Bulan depan pas lagi pengajian sedekah lagi 100.000. Udah berapa? 20 juta. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Habis ini tagihin Ustaz ya. 100.000 satu orang Ustaz. Jangan suruh pulang ke rumah 100.000. Bahkan kalau bisa, mohon maaf,
Kalau bisa beli kameranya sekalian. Kalau bisa beli infokusnya sekalian. Gitu loh. Emang kita, ya mohon maaf, kita mati nggak bawa harta. Bahkan, mohon maaf, Gus Baha bilang, mumpung miskin banyakin sedekah. Mumpung miskin. Kita nih punya duit 25.000, 20.000 sama 5.000-an. Yang keluar berapa? 5.000. Terus ngomong sama Allah, ya Allah, seandainya nanti pertemuan berikutnya saya punya rezeki lebih, saya pengen nggak sedekah lebih. Ternyata di pertemuan berikutnya Allah kasih rezeki lebih. Ada 100 ribuan, 50 ribuan, sama 2 ribuan. Mana yang keluar? Mana lebih banyak pertama sama yang kedua? Hah? Loh, kita manusia tuh makanya mumpung miskin banyakin sedekah. Kan nanti kalau udah Allah kasih kaya, pelit Pak kita. Pelit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan lupa saja, tolong ditagih saja. Jadi nanti tolong pengurus forum silaturahim ini tolong jagain pintu keluar sini yang belakang gitu ya. Satu-satu jagain. Wahai syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa wa lahu biqamatan." Allah tidak akan mengirim khalifah ataupun seorang nabi kecuali Allah berikan ada dua teman di sana. Teman yang pertama adalah biqamatun ta'muru bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Teman yang pertama adalah teman yang mengajak seseorang kepada nahi munkar, dan yang kedua adalah wa biqamatun la ta'lahu ubalan, yaitu orang yang selalu tidak berhenti-berhentinya mengajak kepada kemudaratan. Wa may yuqa biqanatus, nah barang siapa yang selamat dari teman yang mengajak kepada keburukan, faqad wuqiya, maka dia telah terjaga atau dia telah selamat. Sekarang kita tanya sama diri kita, Pak. Ini kan kita sekarang lagi maulid, ngikutin apa kata Nabi. Nabi bilang Allah nggak kirim khalifah atau sebuah pemimpin kecuali dia punya dua teman. Nah sekarang kita mau tanya, coba nih teman nongkrong kita saat ini, banyakan yang soleh apa yang ngajak ke maksiat? Teman nongkrong kita hari banyak yang ngajak kita kepada kesolehan atau kepada kemaksiatan? Kesolehan, benar? Yakin? Nah soalnya saya lihat yang jawab yang mulutnya bergerak yang udah ubanan semua. Nggak, soalnya saya matiin nih, yang jawab yang ubanan doang. Yang rambutnya pas pada hitam diem aja. Soalnya kalau malam masih suka main gaplek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita sebagai pemimpin minimal di dalam rumah tangga kita, jadilah pemimpin yang soleh. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang penghuni surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini disampaikan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yaqul, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum?" Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Kemudian dilanjutannya dikatakan, "Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan aku melihat nabi kalian, orang yang kalian contoh, orang yang kalian cintai, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnu. Beliau tidak pernah memasukkan kurma busuk ke dalam mulutnya. Tandanya apa? Rasul selalu makan yang baik-baik aja, nggak pernah makan makanan yang jelek. Sekarang pada zaman ini ada namanya junk food. Tahu junk food? Apa junk food? Artinya makanan cepat saji. Junk food bukan cepat saji. Bahasa Indonesianya makanan sampah. Kalau cepat saji fast food. Fast food itu sama dengan junk food, makanan cepat saji. Kenapa dibilang junk food? Karena itu semuanya prosesnya pakai kimia. Kayak gitu. Makanya disebutnya junk food. Nabi korma busuk aja nggak pernah masuk ke dalam perutnya. Sekarang pertanyaan saya, anak kita makan makanan sampah itu nggak? Hah? Masih ngaku cinta sama Nabi, sedangkan kita membiarkan anak kita makanan sampah sekarang. Jangan-jangan bukan anaknya doang, bapaknya juga girang lagi, jangan-jangan. Pak, ke McD yuk, ayo gitu. Padahal perlu kayak Yahudi. Pak, ke Pizza Hut yuk, ayo aja. Kayak gitu. Sedangkan itu makanan sampah. Nabi nggak pernah makan makanan buruk. Nggak pernah. Bahkan nggak ada satu biji kurma pun yang busuk yang masuk ke dalam perutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mulai dari sekarang jaga makanan kita baik secara sumbernya maupun zatnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita bisa membeli makanan yang halal dan thayyiban mubarakan fi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini punya hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya, dan yang tadi sedang ada masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ya memang bawaannya orang Mampang begini.
Ya, bawaannya orang Mampang begini. Dan saya di sini alhamdulillah kajian rutin setiap malam Jumat per 2 minggu sekali di sini alhamdulillah. Jadi kalau yang masih kangen sama saya atau mau gaplok saya, datang malam Jumat. Gitu, ketemu saya langsung di sini insyaallah. Baik, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan yang ada satu lain. Karena kalau doa selalu minta sama yang tua. Yang muda jangan doa, bukan jangan doain. Aneh nggak pantas ngedoain. Karena ada yang lebih tua, jadi ada mohon doanya dari Ustaz. Dan nanti aneh berikan ke ini aja. Silakan doanya nanti dari Ustaz yang lain. Dan cukup dari sekian dari saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan yang murni dari diri para pribadi dan sisi Allah. Subhanallahi wa bihamdihi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti hikmah tausiah yang telah disampaikan oleh penceramah kita, guru kita, yang mukarram Bapak Ustaz Haji Ahmad Falah Fauzan SAG. Semoga apa yang beliau sampaikan senantiasa bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Amin. Selanjutnya marilah kita akhiri acara Maulid pada pagi hari ini dengan kita mengaminkan doa penutup yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ali Ridho. Kepada beliau kami persilakan. Insya Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa rabbana ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qul Fatihah qul Fatihah Fatihah wa safaatil Fatihah wa izatil Fatihah. Sallallahu babal khair babal hidayah babal si'ah babal yakin dini wad dunya wal akhirah ya majal hamd ya taqibal waqt ya man yaghfir wa yarham ya taqabbal bala ya Allah ya taqabbal bala ya Rahman ya taqabbal bala ya Rahim. Sama-sama ya Allah biha Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. ya Allah biha Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin.